Kemelut hukum Raffi Ahmad memasuki babak baru ketika Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia menggelar sidang kedua Selasa kemarin atas tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan atas kasus perkara Raffi Ahmad. Tak jauh berbeda dari sidang pertama yang sudah digelar sebelumnya, sosok Raffi Ahmad lagi-lagi tak dihadirkan oleh pihak BNN. Dan atas ketidakmunculan Raffi, sidang yang seharusnya selangkah lebih maju harus mengalami penundaan dengan alasan ketiadaan pihak penggugat di ruang sidang. Entah apa yang membuat BNN begitu kekeh untuk tidak membawa pesohor satu ini ke ruang sidang dan membiarkannya mendekam dalam naungannya di Lido, Jawa Barat. Yang jelas, Hotma Sitompul selaku kuasa hukum Raffi tampak begitu ngotot meminta pihak BNN menghadirkan kliennya. Baginya, ketidakhadiran Raffi ini adalah kerugian bagi kliennya. Bahkan ia menggadang-gadang BNN berusaha mencari celah untuk tetap menjerat Raffi dengan pasal narkotika. Dipanggil oleh MKEK DKI tidak menghadirkan. Dia sudah melanggar hak azazinya Raffi. Penahanan tidak ada karena sudah habis masa penahanan dan tidak diperpanjang oleh kejaksaan. Dia akal-akalan bikin pembantaran, menahan dalam tanda kutip, itu kan di bawah kekuasaan BNN. Diminta datang kemari tidak dikasih. Pertanyaan saya, tolong kalian tanyakan sama BNN itu. Dasarnya menahan Raffi itu apa? Dasar menahan orang itu mesti ada perpanjangan dari kejaksaan. Pada intinya adalah kami dari pihak BNN, kami dalam hal ini sebagai pihak yang mendampingi Dr. Kusnan dan juga mewakili BNN, tadi menyampaikan surat ya yang berkaitan dengan permohonan dari Majelis Kode Etik untuk minta dihadirkan Raffi Ahmad. Kami tadi sudah jawab berdasarkan surat resmi yang kami ajukan ya bahwa Raffi Ahmad tidak bisa dihadirkan karena Raffi Ahmad masih menjalankan proses hukum. Dengan dalih bahwa Raffi masih menjalankan proses rehabilitasi serta tengah menunggu proses hukumnya terkait dugaan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, BNN pun tegak pada pendirian mereka untuk tidak membawa Raffi keluar dari Lido, Jawa Barat. Tinggal satu kali lagi kesempatan bagi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI untuk menghadirkan Raffi di ruang sidang. Jika Raffi tak kunjung hadir, maka sidang pun akan tetap berjalan tanpa adanya penggugat. Lalu adakah langkah yang akan diambil MKDKI untuk mendengar keterangan secara langsung dari mulut Raffi Ahmad di ruang sidang? Tunggu panggilan lagi. Tidak ada, Raffinya tidak hadir. Hakim sendiri mau sampai kapan nih menunggu? 3 kali, panggil lagi 1 kali. Setelah itu akan ada putusan. MKDKI punya kewenangan untuk kewenangan untuk memanggil. Ada undang-undangnya. Yang punya kewenangan pengadilan saja tidak dihormati sama BNN, apalagi MKEK, sudah bisa dibayangkan kok. Bahwa ranah yang dilakukan oleh Majelis Disiplin berbeda dengan ranah hukum yang sedang dijalankan oleh BNN. Jadi kami saling pihak Majelis Kehormatan juga menghargai apa yang dilakukan oleh BNN. Di satu sisi kami juga menghargai apa yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin. Jadi tidak saling mengintervensi. Itu hak BNN. Kami adalah lembaga yang punya kewenangan untuk meminta untuk dia hadir. Kalau mereka tidak hadir, itu punya konsekuensi juga di belakang hari karena data yang ini. Tetapi pada prinsipnya bahwa pengaduan itu secara garis besar kami sudah ketahui berdasarkan pengaduan yang masuk. Jadi kami tinggal mendalami lebih jauh nanti, ya kan? Apakah memang betul ada pelanggaran itu atau gimana? Sidang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bukanlah usaha pertama yang dilakukan pihak Raffi Ahmad untuk bisa membebaskan presenter satu ini dari jeratan hukum dan bayang-bayang dinginnya Hotel Prodeo. Tapi usaha yang tidak mudah untuk diwujudkan ketika BNN juga memiliki segudang peluru untuk mementahkan segala celotehan pihak Raffi Ahmad. Dalam persidangan sebelumnya, Dwi Heru Sulistiawan mengungkapkan bahwa Raffi bersikap tak kooperatif selama menjalani proses rehabilitasi. Sebuah pernyataan yang kembali ditanggapi secara keras oleh Hotma Sitompul di Konsil Kedokteran Indonesia kemarin. Sampai hari ini masih dilakukan rehab ya, tapi sayang sekali Raffi tidak kooperatif dalam menjalankan rehab. Ini saya bawakan buku mengenai tahapan-tahapan rehab ya. Saya ambil contoh ini ya. Ini makanya tadi khusus saya bawa di sini ini proses rehab ya. Di sini rehab ya, mungkin bisa dilihat. Rehab di sini pertama ada detox, kemudian
entry dan lain sebagainya. Totalnya adalah 6 bulan, ya kan? Kemudian ada proses detox selama 2 minggu. Raffi tidak mau melakukan proses detox, sehingga tahapan-tahapan berikutnya ini yang menjadi lambat. Dan pengacaranya itu, saya tidak sebut namanya, mengatakan bahwa Raffi ditahan hanya karena tidak kooperatif. Pengacara itu bicara seperti di zaman Kopkamtib. Semua orang mesti kooperatif, terima nasib. Mau begitu? Kan tidak. Pesan saya, tolonglah BNN, hormati hukum. Jangan melanggar hukum dan jangan melanggar hak asasinya Raffi. Setelah kalah dalam sidang pra-peradilan, akankah Raffi bisa meneriakkan suara kemenangan dalam sidang MK DKI kali ini? Entahlah, yang jelas Raffi masih akan dikekang keterbatasan yang jauh dari kebiasaannya. Belum tahu, nanti kita tunggu lagi panggilan, pokoknya panggilan 3 hari lah, ya. Oke. Ada keluhan nggak yang katanya? Raffi tetap akan dipanggil secara patut 2 kali ke depan, karena menurut keterangan majelis MK DKI tadi, baru kali ini ada pengadu dari 180 kasus yang sudah ditangani oleh MK DKI, ada pengadu yang dipanggil dan tidak dihadirkan. Tidak hanya polemik hukum yang harus dihadapi Raffi, persoalan ekonomi kini juga menjadi permasalahan yang tak bisa diabaikan begitu saja. Sejak dirinya terseret dalam kasus ini dan mendekam di Lido, Jawa Barat, Raffi secara otomatis harus absen dari segala kegiatannya. Selama itu pula, Raffi yang menjadi tulang punggung keluarga tak bisa menghasilkan pundi-pundi harta. Sang ibunda Amika Nita bahkan tidak menutup kemungkinan ketika kasus ini terus berlarut, maka ia dan keluarga akan melelang sejumlah barang-barang mewah milik Raffi Ahmad. Barang-barang mewah belum, nanti kalau udah kurang dilelang. Ya berpengaruh lah otomatis, Raffi kan tulang punggung keluarga, jadi otomatis lah finance kami ya terganggu lah. Ya iyalah, pasti berkurang, otomatis berkurang. Ya bisnisnya kan, kalau bisnis kan nggak langsung hari itu dapat, kalau kejar setoran kan di TV langsung dapat hasilnya gitu kan. Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda selama 1 jam, tentunya hanya di Was-Was. Usia pernikahan yang lama tampaknya tak menjamin keharmonisan sebuah rumah tangga. Inilah yang terjadi pada pasangan Lydia Kandau dan Jamal Mirdad, serta pasangan Vena Melinda dan Ivan Fadila. Keduanya secara mengejutkan memutuskan untuk bercerai setelah sekian lama terikat dalam mendayung biduk rumah tangga. Lantas benarkah jika kesibukan Jamal Mirdad dan Vena Melinda sebagai wakil rakyat menjadi penyebab kandasnya rumah tangga mereka masing-masing? Atau justru ada sejumlah faktor lain akhirnya membawa mereka pada perceraian? Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.